Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kelas campuran ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat untuk teorinya. Hari ini kita akan membahas tentang event handling dan nanti saya langsungkan ke variabel dan tipe data gitu ya. Untuk melanjutkan project yang kemarin sudah dibuat di layout ya. Sebelum dilanjutkan untuk materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi sebelumnya tentang layout, view dan layout. Tidak ada? Halo? Gak ada mungkin, Pak. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah mengerjakan semua? Nah, kalau tidak ada harusnya sudah mengerjakan semua ya. Kalau tidak ada tapi belum mengerjakan, wah bahaya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Kenapa? Siapa ini? Arya, Pak. Oh ya. Gimana Arya? Saya mau nanya, Pak. Kalau cara mindahin ininya, Pak. Mindahin apa namanya? Yang tabel itunya, Pak. Yang button. Mindahin button itu kan harus codingannya harus diinin kan, Pak. Pakai apa ya, Pak? Saya lupa. Mindahin apa? Maksudnya mindahin posisinya? Jadi kalau misalkan iya, mindahin posisinya, Pak. Jadi pas dijalanin tuh beda, Pak, jadinya, Pak. Kok beda? Harusnya sih sama dengan layout. Iya. Atau mungkin emulatornya. Coba dicek emulatornya. Ukurannya berapa? Harusnya sih sama ya kalau di running itu. Pakai layout apa? Layoutnya? Parent layoutnya. Relatif, linear. Saya lagi ini, Mbak. Jadi setiap kayak text view gitu, jadi saya bikin layoutnya jadi parent, Pak. Setiap codingan ininya, Pak. Setiap saya tambahin gitu, Pak. Biar posisinya sama yang saya inginkan gitu, Pak. Maksudnya match parent. Iya, Pak. Jadi dia full layar. Aduh, saya bingung sih, Pak. Ya boleh, silakan di-share kalau emang masih bingung. Pak, saya mau nanya juga, Pak. Ya, boleh. Mungkin kasusnya Arya juga sama kayak saya ya, Pak. Jadi kenapa? ketika kita bikin di layoutnya itu pas saya jalankan di emulator itu tidak sesuai, Pak. Oke. Iya, Pak, gitu, Pak. Itu layoutnya pakai linear atau pakai relatif atau pakai apa? Nah, pakai yang linear, Pak. Yang relatif. Oke. Tapi ketika saya jalankan P juga malah berubah lagi, Pak, bentuknya. Jadi tidak sesuai dengan yang saya ini di layoutnya. Oke, Ya, kalau jadi posisinya jadi beda, Pak. Emulator. Harusnya sih kalau Apa layout dari layar HP-nya juga mempengaruhi ya, Pak? harusnya sih layout dengan yang di running sama. Coba kamu pakai linear dulu deh. Cobain dulu pakai linear. Baik, Pak. Kan kalau misalnya di web programming kan itu ada media query, Pak, ya, kalau di CSS buat ngaturnya. Nah, kalau di mobile programming ini ada tidak ya, Pak? Kalau apa namanya? Jadinya biar Kalau untuk media di query, Pak, kalau di CSS. Jadi ketika ukurannya segini ngikutin layarnya gitu, Pak.
adanya itu di match parent sama wrap content kalau untuk view ya, kalau di Android. Oh iya Pak. Jadi kalau misalkan ya Jadi ketika HP-nya ukuran layarnya, besar, jadi ngikutin harusnya gitu. ya, Nah, saya feelingnya ini di layout utamanya. Jadi kan di linear layout, ini kan pakai relative layout ya. Relative layout itu setiap iya view Pak, biasanya kan saling berhubungan. View. iya, Ya betul, view ini ada di right of view ID yang lain atau di left of-nya gitu ya. Nah, itu kadang harusnya sih antara oh desain dengan pas di emulator sama. Makanya coba dulu pakai linear layout. Kalau pakai linear juga masih berantakan, harus digali lagi tuh kenapa gitu. iya Pak. Dicoba dulu pakai linear. Kalau Takutnya kan masih nanti dibuka di tablet beda lagi ukurannya gitu Nah, Pak. makanya kalau ukuran Berubah sih lagi. paling Iya, ya makanya dicoba dulu di linear. Kalau emang masih berubah juga atau nggak sama juga, ya harus maka digali lagi ini kenapa nih. Nanti paling saya lihat dulu source-nya sama emulatornya gitu. iya Pak. Ya, Baik coba di Pak, terima linear dulu. kasih. Dicobain dulu ya. Biar tahu dulu Iya Pak. masalahnya di mana gitu. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, mangga. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan project masih yang kemarin ya. Cuman ini kemarin kita baru sudah bikin layout tugas 2. Nah, nanti berarti diganti ini tugas 3 ini ya. Karena kita masih melanjutkan. Atau diganti namanya nanti. Nah, hari ini kita akan menambahkan event handling untuk view gitu ya. Dalam hal ini berarti kalau di contoh tugas ini ada saya udah nge-share belum? Saya tadi ini ya, matiin share screen-nya ya. Sudah tampil belum? Belum Pak. Belum Pak. Tapi saya sudah tampil nih. Sharing. Belum tampil? Sudah Pak. Nah, oke, sudah ya. Nah, minggu lalu kita sudah membuat interface. Baru Pak, baru Udah, tampil. Udah ada Pak. Sudah Pak. Oke, membuat layout seperti ini ya. Tugas 2, baru bikin layoutnya. Mudah-mudahan semua sudah selesai sehingga bisa melanjutkan gitu ya. Kalau belum selesai, ya agak sulit untuk memahami lanjutan ceritanya gitu ya. Jadi kalau ini tugasnya belum selesai, masuk ke yang sekarang agak sulit. Tapi kalau udah selesai, tinggal ngikutin gitu ya. Nah, event handling ini nanti akan kita berikan untuk 2 button ini ya. Meskipun nggak harus button ini sebetulnya. Teks pun boleh kita kasih event gitu ya. Cuman kita dalam kasus ini akan memberikan event untuk button tambah ini. Oke, event handler adalah metode yang melakukan sesuatu sebagai respon terhadap klik. Metode event handler dipicu oleh event tertentu dan melakukan sesuatu sebagai respon dari event tersebut. Ini seperti mungkin pernah dibahas di mata kuliah PBO ya. Jadi ketika kita klik sebuah view di sini, maka akan terjadi sesuatu gitu ya. Nah, handling klik di XML dan Java. Jadi, saat kita ingin mengimplementasikan handling klik, saat diklik terjadi event gitu ya. Pertama yang dilakukan adalah ada beberapa teknik atau cara sebetulnya gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian browsing di internet, dapatnya source code yang kayak gini gitu ya. Cuman pas nyari lagi kok ini beda lagi. Sebenarnya fungsinya sama gitu. Ada yang pertama itu menempelkan handler itu untuk sebuah view dalam layout, dalam XML. Nah, ini menggunakan Android onClick, lalu nama eventnya apa gitu ya. Ini yang pertama, di XML dulu ditambahkan. Atau nggak menambahkan di XML, kita langsung implement di activity-nya, di Java-nya. Contoh ini, public void show toas.
pada fungsinya sama, hanya beda cara pengerjaannya. Lebih enak yang mana? Tergantung orangnya. Kalau saya pribadi, saya lebih seneng pakai declare di XML, gitu ya. Saya lebih seneng declare di XML-nya dulu. Karena nanti dicontohkan. Lalu ini contoh setting click handler di Java. Di Java, saat kita, untuk khususnya di Android Studio ini, saat kita ingin memberikan sebuah fungsi untuk view, kita harus declare dulu, gitu ya. Declare dia itu apa sih? Contoh di sini. Kita punya sebuah button tadi misalkan ya. Kita declare bahwa ini adalah button. Ini adalah nama variabel. Bebas, nggak harus button. Mau tambah atau tombol, silahkan. Ini adalah nama view-nya, jenis view-nya. Jenis view-nya button. Find view by ID. Nah, disinilah pentingnya ID. Dia akan melihat ID dari mana? Dari resource, ID, lalu nama ID-nya apa. Gitu ya. Lalu ini adalah event-nya. Di sini contohnya kita akan menampilkan TOAS. TOAS itu semacam pop-up di Android gitu ya, yang kecil biasanya dia di bawah. Ini contoh setting click handler di Java-nya langsung. Oke, jadi ada yang di XML-nya, gitu ya, di XML-nya di declare dulu, lalu nanti di Java-nya ada untuk menampilkan public void-nya ini nanti tinggal di alt enter di sininya, dia langsung bikin sendiri, atau di Java-nya langsung, gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung biasanya pakai yang ini. Kalau mau pakai yang ini juga silahkan. Oke. Oke, kita coba dulu yang yang tadi ya. Nah, kemarin saat praktikum, entah kenapa, yang dibuka malah materi yang di PowerPoint ini. Padahal source code-nya itu sudah saya tempel di sini, di modul praktikum ya. Jadi ketika ada tugas yang kemarin, sebetulnya source code-nya sudah ada di sini ya, di modul praktikum. Cuman nggak tahu kenapa malah nggak buka modulnya gitu ya. Nah, silakan. Modulnya sudah ada di e-learning, nanti bisa di-download. Oke, ini ada di modul yang handler on-click gitu. Jadi kalau kemarin kita bikin ini, source code-nya udah ada sebetulnya, tinggal dicontek gitu ya, dipraktekkan agar dan dipahami gitu. Jadi setelah dicontek, dicoba, jangan udah gitu aja tapi dipelajari juga ya. Ini di XML atau menambahkan di atribut juga silahkan. Oke, ini adalah handler on click. Ini saya udah modul ketiga ya, padahal baru pertemuan 2 karena pertemuan satunya tentang teori. Oke. Nah, ini yang saya buka dari sini ya, step by step-nya kalian biar nanti patokannya ke modul gitu ya. Yang pertama, buka res layout activity main.xml. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, bentuk layout itu ada di res, resource, layout, lalu ada activity main.xml. Nah, kemarin pun masih ada yang bingung mau ngedesain ini di mana. Nah, saya bahas lagi hari ini. Jadi, untuk membuat desain layout, ini project pertama ya. Jadi, activity-nya masih satu. Itu default-nya adalah activity main.xml. Jadi, adanya di app ini, ada resource, res, layout, activity underscore main.xml. Nah, ini filenya. Oke, itu yang pertama. Bagi yang belum paham, silahkan dicoba lagi nanti. Tambahkan properti berikut ini ke tombol button underscore tambah, Android on click tambah. Nah, ini kalau misalkan kita punya button tambah tadi ya, ID buttonnya tambah, kita tambahkan Android on click di sininya gitu ya. Tambah. Nah, kita bisa tambahkan di sini.
Nih. Agak nge-lag ini ya. Ush. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi tambahkan Android on click tambah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini case sensitif. Jadi huruf besar kecilnya pastikan sudah sesuai gitu ya. Itu. Nah, ini cara membuat event ke si activity-nya. Dalam activity.xml, letakkan kursor mouse Anda di atas setiap nama metode ini. Tekan Alt Enter, atau kalau pakai MacBook, Option Enter. Dan pilih Create on Click Event Handler. Lalu pilih activity-nya, klik OK. Jadi, saat kita sudah punya event on click ini, nah di main activity belum ada, gitu ya. Cara menambahkannya secara otomatis. Kenapa harus otomatis? Biar kita nggak salah ketik, gitu. Kalau salah nulis, sering kejadian nulis manual, gitu ya. Saat di running, nggak jalan-jalan. Pas di teks ternyata nggak sesuai antara yang di XML dengan yang di Java. Jadi posisikan kursor ada di metodenya. Lalu pilih Alt Enter. Lalu pilih Create on Click Event Handler. Gitu ya. Nah, lalu pilih main activity.java-nya. Nah, maka dia akan membuka atau membuat sebuah public void tambah dalam main activity.java. Gitu. Tadi di sini masih ada garis-garis merah. Sekarang dia sudah nggak ada. Oke. Sampai sini kita sudah membuat event klik. Cuman belum ada perintahnya apa. Nah, disinilah kita menempatkan perintah yang ingin diberikan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sampai sini dipahami ya? Nah, ini hasilnya nih. Persis sama seperti yang tadi kita buat gitu ya. Dipahami sampai sini step by stepnya? Biar besok praktek gak ada masalah gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, saya cek dulu di materinya ini apa nih? Resource. Oke, bahas dulu sedikit. Nah, saya sedikit bahas dulu. Tadi ketika di layout ini ya, kita melihat ada beberapa folder di resource. Jadi, ini adalah best practice dari Android-nya, meskipun nggak harus gitu ya. Pisahkan data dari status code di layout Anda. Jadi, biasanya dalam source code itu kita menyimpan string, menyimpan ukuran, menyimpan warna gitu ya, menyimpan style itu di main XML-nya gitu. Di sini teks gitu ya. Boleh gak kita menyimpannya atau di CSS-kan bahasa di web kemarin ya. Kita bikin CSS-nya boleh saja gitu. Maka kita bisa menyimpannya dalam beberapa fungsi berikutnya, ada colors gitu ya. Contoh ini adalah color primary. Jadi kita sudah setting color primary itu ini hexa code-nya. Saat kita memanggil fungsi color dengan ID color primary, dia akan menggunakan hexa code yang ini. Contohnya ada di manifest kalau nggak salah. Manifest. Atau nggak ada di manifest. Kalau gini aja nih. Ini contoh yang resource string.
Nah, saat kita memanggil atau menyimpan sebuah resource dalam sebuah apa ini namanya ya? Dalam sebuah name gitu ya, dalam sebuah variabel, maka kapanpun kita memanggil variabel ini, dia akan menampilkan ini. Contohnya tadi di manifest ya, saya buka lagi. Di manifest, ini ada label add string app name. Jadi, saat kita menemukan source seperti ini, maka jangan bingung gitu ya. Ini add string app name apa sih? Oh, dia ada di dalam string. Lalu, ada sebuah name namanya app name. Isinya apa? My application. Ini untuk setting nama aplikasi. Atau saat kita menambahkan string yang lain gitu ya. Berarti di sini resource-nya. Nah, nanti saat di layout kita akan gunakan, kita tinggal buat gitu. Contoh, kita akan mengubah tulisan tambah ini ya. Agar disimpan dalam string gitu ya. Ini kan di string belum ada ya. Kita contoh akan menambah atau menyimpan teks tambah ini di dalam string. Sama. Alt enter, lalu extract string resource. Resource name-nya, misalkan add, value-nya adalah tambah. Oke. Nah, setelah kita melihat yang seperti ini teksnya kok add string garis miring add gitu ya. Saya kalau main ngerubah teks ini di mana? Ya lihat aja di sini nih. Ini add string, berarti di string. Nah, sekarang sudah ada nih. Add, values-nya adalah tambah. Jadi kapanpun saya manggil add string garis miring add, maka teks yang tampil adalah tambah. Gitu ya, itu fungsi resource. Sedikit selingan nih. Fungsinya apa? Sama kayak CSS ya. Saat kita punya settingan dan disimpan dalam, ini bahasa apa ya? Bahasa webnya CSS barangkali. Saat kita punya settingan yang sudah bisa digunakan untuk berbagai view atau activity, kita simpan di situ gitu ya. Jadi saat ingin merubah, contoh huruf, jenis huruf atau ukuran huruf, aplikasi kita setting menggunakan huruf, jenis huruf atau font size atau font tipenya X misalkan. Suatu waktu kita upgrade aplikasi, kita ingin merubah font tipenya, ya nggak perlu ngebongkar semua kode. Tinggal bongkar sebuah resource, lalu kita ganti. Atau warna. Warna aplikasi kita basicnya adalah primary itu apa ya? Primary ini nih, misalkan ya, warna ini. Nah, ini kan warnanya kayak gini ya, biru kayak gini. Kita ingin rubah nih warnanya, basic aplikasi kita warnanya jadi kita upgrade jadi merah misalkan. Ya tinggal ganti heksanya ini, maka kapanpun semua activity dalam aplikasi kita akan berwarna merah misalkan gitu ya. Oke, itu. Nah, ini tadi di PowerPoint-nya, cuman harus saya jelasin duluan di res ya, di resource. Nah, ini melihat resource dalam code. Tadi ada contoh sedikit juga ya. Ini contoh layout. Jadi ini adalah melihat resource dalam code. Jadi kalau kita menemukan di depannya R seperti ini, R gitu, ini resource artinya ya. Layout, activity main. Ini bisa diimplementasikan di start content view, R, layout, activity main. Maksudnya adalah ini berarti di activity main. Nah, di sini, ini contohnya. Set content view, resource, layout, activity main. Artinya, activity ini, ya. Ini sebuah activity ini, resource-nya adalah, layout-nya adalah activity main.xml ini. Jadi kalau ini nggak ada XML-nya, cuman ini maksudnya adalah activity main.xml. Berarti yang ini. Saat kita rubah, misalnya kita punya layout yang lain, kita arahkan ke situ, maka dia akan menyesuaikan sesuai layout-nya. Kayak itu. Ini contoh sama. R, ID, recycler, view. Ini contoh deklarasinya. RV ini nama variabel bebas. Ini adalah jenis view-nya.
find view by ID. Jadi ya sesuai translate-nya ya, temukan view by ID dari berdasarkan ID. ID-nya apa? RID recycler view. Atau di sini kita bisa lihat contohnya di activity main. Nah, nanti ada apa? Kalau kita punya recycler view bisa RID. Ini ada sebuah ID namanya recycler view, atau di sini namanya BTN tambah gitu ya. Nanti di contohnya ada di pas declare di sini yang hitung ini. Waalaikumsalam. Oke, scrolling view. Kita balik lagi ke modul. Nah, ini tadi kita sudah menambahkan fungsi tambah gitu ya. Cuman kita coba run dulu. Nah, kalau di sini, kalau kita sudah running emulator, lu usah di close ya, biarin aja. Biarin dia, terbuka. Nanti saat kita ada perubahan, kita run, dia akan install ulang gitu ya di aplikasinya. Cuma ini tumben agak berat nih. Nah, ini dia reinstall ya. Nah, buttonnya sudah bisa diklik tuh. Cuman belum ada eventnya gitu ya, belum ada hasilnya. Nah, kita coba tambahkan event. Di sini, sebelum kita menghitung tadi bilangan tadi, ada event namanya TOAS. Ini buat ngetes aja sih. TOAS mediakan feedback sederhana tentang operasi dalam pop-up kecil. Oke. Saya langsung ke script-nya aja. Nah, ini adalah script untuk menampilkan TOAS gitu ya. Jadi TOAS ini nama view-nya. Nama variabelnya TOAS. Ini boleh apa aja. TOAS.makeText, metodenya dia menampilkan teks. Lalu konteksnya di activity yang mana. Kalau menggunakan activity yang di sini, gunakan this. String TOAS message. Ini pesannya, teks yang ditampilkan. Duration ini atau adalah lamanya TOAS. Jadi kalau, ini nih, TOAS length long, maka TOASnya tampilnya agak lama, sekitar 3 detik. Kalau length short, dia agak cepat, sekitar 2 detik. Lalu jangan lupa panggil TOAS, tampilkan TOAS. Nah, ini contoh source code-nya. Kita menambahkan TOAS, lalu ininya nama variabelnya, ini boleh TOAS, boleh yang lain, pesan boleh gitu ya. TOAS make text, this, ini button tambah, lalu kita menggunakan yang panjang. Ya. Oke, kita coba tambahkan. Nah, ketika nemu yang merah, kayak sering nih pasti ya, kita menemukan yang merah kayak gini. Simple. Nah, saat kita klik di yang merahnya, ini terlihat ada tulisan Android Widget TOAS. Maka, ini tidak dikenali gitu ya. Ini apa sih TOAS? Tidak dikenali, makanya dia ngasih saran. Apakah ini Android Widget TOAS? Jika ya, Alt Enter. Nah, tiba-tiba hitam dan di atasnya ada import Android Widget TOAS. Tadinya ini nggak ada. Jadi kalau ini nggak ada, dia bingung. Ini apa? Cuma ketika tadi kita klik di sini, dia ngasih suggest. Ini TOAS bukan ya, gitu ya. Android Widget TOAS bukan. Oh iya, cukup Alt Enter, dia akan membantu kita menambahkan atau import widgetnya. Gitu. Oke, ini tadi TOAS, ini TOAS.
Jangan lupa nih, yang sering ketinggalan toas.show ditampilkan. Nama ini harus sama persis dengan ini, gitu ya. Lalu ini teksnya button tambah. Atau kalau mau kita simpan dengan nama string juga boleh, gitu ya. Kalau di sini contohnya tadi disimpan dengan resource ya, r string toas message. Ini button tambah. Coba kita running. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah tampil. Nah, button tambah kita sudah berikan perintah berupa toas. Jadi saat button tambah diklik, dia akan menampilkan toas. Ini button tambah. Nah, ini toas. Klik, tampil toas. Gitu ya. Kalau mau kita rubah ininya, tes button gitu. Jadi sebelum kita bikin perintah, kita tes dulu semua buttonnya. Jalan nggak nih gitu ya. Nah, ini tes button ya. Oke, ini event on click. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau dilanjut? Izin bertanya Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Saya mau nanya Pak. Oh, boleh mau nanya. Saya mau lanjut. Ya, silakan. Siapa? Iya. Untuk itu kan tadi di color primary kan ada warnanya pakai hexa. Untuk cari kode warna hexanya di mana ya Pak? Apa di situ ada color palette-nya Pak? Cari aja di internet banyak kode hexa warna. Di Oh situ di juga internet ada. juga ada Pak. Boleh Di situ cari ada, di Pak? mana? Bebas Di cari Android di mana aja. Studio. Di situ ada, di paletnya ada. Oh. Mau nyari di tabel hexa warna juga boleh. Gitu. Tinggal kalau mau di situ klik di warna yang biru sebelahnya. Bentar, saya belum share. Udah saya matiin ini ya. Kalau mau lihat di ininya, kamu tinggal klik yang warna biru di sebelahnya. Udah tampil layar saya? Belum, Pak. Belum. Oke, lagi loading ya. Udah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, tadi di colors ya. Yang ini ya. Nah, ini kan udah ada warnanya nih. Klik di sini dia akan menampilkan warna. Gitu ya. Kita ganti misalkan dengan yang ini, warnanya agak merah gitu ya. Ini kode hexanya. Kita run. Pokoknya dia pakai primary deh, yang warna aplikasinya kalau nggak salah.
Oke, gitu ya. Nah, suatu saat aplikasi kan nanti ini activity cuma satu ya. Bayangkan nanti kita punya puluhan mungkin ya view, puluhan activity. Awalnya aplikasi kita base-nya berwarna biru, terus kita ingin merubah base yang berwarna merah, ya cukup di sini gitu ya, ganti. Maka semua akan ngikutin. Termasuk button-buttonnya gitu ya. Oke, ada lagi sebelum dilanjut? Cukup ya tadi siapa namanya? Saya lupa nggak sempat buka tadi layarnya. Ada lagi? Oh tadi Sahril ya? Iya Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Ya, mangga. Ini Pak, untuk tadi kan yang button itu kan cuman bikin function pop-up toast Pak. Apa kalau kita mau menambahkan function lagi harus dideklarasiin dulu Pak, atau di dalam situ juga bisa? Di dalam tadi kan buttonnya situ bisa. dikasih klik tambah ya Pak. Bisa Pak? Bisa. Jadi kalau itu kan tadi buttonnya diklik tambah itu muncul toas ya, pop up. Kita mau menambahkan yang Iya. lain bisa. Jadi ketika button itu diklik bisa Jadi terjadi. nggak usah dibikin lagi. Nggak harus. Jadi satu button diklik Oh iya. bisa terjadi beberapa event. Kita coba ya. Oh Metode iya. selanjutnya. Ya Pak. Terima kasih. Ya, mangga. Oke. Ini kalau solusinya sudah ada. Besok dipraktekkan ya. Nanti masuk ke tugas ini. Oke. Saya agak ragu nih, lanjut atau jangan ya ke modul 4. Tapi untuk biar kalian cepat bisa, kita coba aja ya. Ada yang resen. Kenapa Arya? Saya mau nanya Pak, ini Ya. kan yang tadi button kan Alt Enter kan Pak? Boleh, Alt Enter. Di situ Alt Enter di situ ada pilih create on click event Handler. handler. Iya. Tapi di ini saya nggak ada ya Pak ya? Di pilihannya ya Pak ya? Masa? Di sana Iya Pak. ada Nggak tahu tapi aneh ada. nih Pak. Oh, masa aneh. Praktikum kamu kapan? Besok. Yaudah deh Pak, iya besok aja deh Nah, Pak. bawa laptopnya ya. Iya Pak. Nanti saya cek. Oh, tadi saya ada. Ya, nanti dicek laptopnya lah sekalian sama yang layout ya. Iya Pak. Oke. Siapa yang lagi belanja Shopee ini? Tapi kalau layout tadi saya salah sih Pak. Saya Oh. pakai constraint layout Pak. Oh, udah clear udah. Itu udah Oke, ini. Oke, berarti Udah tinggal nemu. yang tadi event handler ya. Iya event doang Pak. Atau jangan-jangan kamu sudah bikin lagi event handler, coba di main activity-nya cek. Di sini cek udah ada belum nih? Main activity-nya nggak ada sih Pak. Masa nggak ada juga sih? Harusnya sih ada. Belum ada. Hah? Nggak ada. File main activity.java Yaudah, nggak ada besok juga. aja, Pak, biar ini. Hah? Main activity.java ada. Ada, Cuma oh. yang tulisan yang ini nggak ada. Ya. Oh gitu nggak ada. Oh mungkin. Cek main ininya activity-nya cuma pilihan yang tadi. di on click-nya, Android on click-nya perhatikan tulisan on click-nya. Bener nggak? Huruf-hurufnya besar kecilnya perhatikan. Sudah benar tulisan on click-nya? C-nya besar. Ya Pak, saya salah Pak. Saya belum ini Pak, belum bikin on click ya Pak. Lah, itu kamu simpan di mana tambahan ini? Saya belum bikin script ininya Pak, on clicknya Pak. Oh, ya, tambahin ya. Saya Kamu pasti di tambahin text ya, di Android text ya tadi ya. Alt Enter-nya ya. Iya Pak. Ya, Makasih ya Pak. Gak akan muncul. Ya, oke. Ada Salah lagi? Pak. Ya, Oke. nggak apa-apa, namanya juga belajar kan, biar tahu. Yang lain sama nggak, mumpung diskusi kan. Justru kalau nggak nanya, nanti malah bingung. Atau jangan bingung yang saya diskusikin sama Arya tadi. Ini ngomongin apa sih ya? Oke, ya udah saya share ya. Jadi saya share. Muncul belum?
kasus Arya itu dia belum menambahkan ini nih, Android on click tambah, sehingga tidak muncul perintah tadi ya, Android event Allahu Akbar. Nah, tidak muncul create on click event handler, tidak muncul metode ini. Kenapa? Karena dia nggak di sini nyimpennya nih gitu ya. Dia nyimpennya di misalkan di yang lain gitu, bukan on click, yang nggak akan muncul gitu ya. Itu kasusnya. Nanti silahkan dicoba sama yang lainnya. Oke. Ada lagi? Saya jadi ragu nih mau ngelanjut nih. Pak Johan kecepatan nggak ya? Ya anggaplah enggak gitu ya. Nah, di modul yang keempat itu ada variabel dan tipe data. Nah, kita sedikit main ke variabel dan tipe data. Ya, harusnya sih ini sudah dibahas di mata kuliah lain ya sebelum ini. Mungkin di struktur data atau di pemrograman dasar harusnya sudah pernah dibahas tentang variabel dan tipe data. Jadi saya di sini tinggal mengimplementasikan. Udah pernah dibahas kan ya di mata kuliah yang lain? Apa itu variabel, apa itu tipe data? Halo? Halo? Sudah Pak, Sudah ya? Nah, oke, kalau sudah, berarti saya nggak akan menjelaskan definisi ya. Belum Pak kayaknya Pak. Masa belum? Mata kuliah pemrograman dasar emang nggak belajar variabel dan tipe data? Belajar Pak. Belajar. Ya udah saya bahas sedikit. Buka-buka lagi lah bukunya. Ya. Nah, jadi Baik Pak. variabel itu adalah tempat kita nanti menyimpan sebuah value atau nilai gitu ya. Kita menyimpan sebuah value atau nilai itu dalam variabel. Tipe data itu jenis bentuk sebuah data gitu ya. Bagaimana data itu diolah ya tergantung tipe datanya gitu ya. Kalau variabel ini penamaan bebas, tapi kalau di Java saya sarankan huruf kecil semua. Tapi boleh juga kombinasi sih besar kecil. Tipe data ya seperti string, integer, double gitu ya. Nah, silakan kalian ingat-ingat lagi bedanya apa gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan menambahkan atau modifikasi ya, masih project yang ini. Di button tambahnya, kita akan memberikan sebuah perintah untuk menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2 yang sudah kita siapkan sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau tadi tambahnya hanya menampilkan toas, guys, kok sini, press button ya. Nah sekarang kita akan membuat button ini bisa menjumlahkan apa yang kita inputkan di sini, gitu ya. Tentu saja harus angka gitu ya. Kalau nggak angka nanti dia false close. Kecuali kita belum buat settingan decision lagi. Oke, yang pertama adalah tambahkan variabel salah nih, dan deklarasi tipe data untuk field bil 1 dan bil 2 gitu ya. Nah, di sini perhatikan bil 1 dan bil 2 ini jenis view-nya adalah edit text gitu ya. Maka sesuaikan bil 1 bil 2 edit text. Lalu text view hasil, oh ini belum ada, kita buat dulu. Nah ini nih. Ini bil 1 bil 1 edit text bil 2 gitu ya. Kita bisa deklarasi. Kita tambahkan lagi yang selanjutnya itu tadi text view ya. Kita buat di sini aja. Kita copy di bawah button reset aja biar gampang. Nah, teksnya kita kosongkan. Text view. Di sini kita langsung nama hasil gitu ya. Lalu di edit text tadi kita samain aja biar tinggal pusing. Bil 1 dan ini adalah
lemot. Build 2 ya. Samain dengan yang tadi di contoh gitu ya. Kita deklarasiin dulu. Kita panggil build 1 sebagai edit text, hasil tadi text view, lalu int, ini integer ya. Kalau ada yang lupa, int ini integer. Kita buat sebuah variabel B1 dan B2, tipe datanya integer gitu ya. Oke, mana tadi Java? Nah, kita deklarasiin di sini. Edit text. Tadi build 1, build 2. Nah, seperti biasa. Kalau nemu yang kayak gini, dia nanya widget gitu ya. Alt enter. Nah, dia akan muncul widget dari text. Tadi juga ada text view hasil. Sama. Alt enter. Lalu kebanyakan ya. Tadi kita pakai integer B1 dan B2 ya. Oke, ini kebanyakan nih. Nah, ini yang pertama ya. Deklarasikan variabel dan tipe datanya untuk build 1 dan build 2. Oke. Dalam main activity, kita perlu membuat variabel yang akan menampung nilai input dari file layout activity main.xml. Nah, jadi fungsi dari build 1 dan build 2 ini untuk menampung nilai yang kita kirim dari sini. Ya, dari resource build 1 dan resource build 2. Makanya sintaknya adalah build 1 find view by ID resource ID build 1. Ini biar sama aja gitu ya, biar gampang. Boleh nggak beda? Ininya nggak build 1 ya boleh. Kalau ininya build 1, ini harus diganti juga nih. Kalau ini nggak boleh diganti. Ini harus sesuai persis dengan XML gitu ya. Jadi kalau yang tadi di sini kita sudah buat kan build 1 dengan find view by ID resource ID tadi apa? Resource ID build 1 sama. Oke. ID-nya kecil. Oke. Lalu yang build 2 kita lakukan hal yang sama. Build 2, ini juga kita ngambil dari build 2. Nah, kalau copy paste jangan lupa diganti ya. Jangan sampai dia salah ngambil variabel. Lalu tadi apa? Hasil. Kita deklarasiin juga hasil untuk mengambil atau menghubungkan antara main activity.java ini dengan XML. Hasil. Atau kita boleh copy dari sini aja, tinggal ganti. Kita sudah punya text view hasil, pastikan ketemu di sana, di main activity main sudah ada. Oke, sampai sini untuk urusan deklarasi sudah selesai. Nah, selanjutnya tadi di event on click-nya, di fungsi tambah. Di fungsi tambah, apakah bisa beberapa fungsi dalam sebuah metode tambah ini? Boleh-boleh saja gitu ya. Tadi kita sudah ada fungsi toas. Nah, kita bisa menambahkan event yang lain. Dalam ini adalah penjumlahan gitu ya. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah parsing parameter. Diajarin nggak waktu di mata kuliah yang pakai NetBeans itu? Fungsi ini buat apa? Ada yang tahu fungsi ini buat apa? Baris program ini? Buat mengubah bilangan string jadi Perubahan integer, integer. Pak. Good. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sifat Java itu dia kenalnya string. Jadi mau nggak mau untuk menjumlahkan kita harus passing dulu ke jadi bentuk number, integer atau double. Setelah dihitung pun number nggak bisa ditampilkan lagi langsung,
harus dirubah lagi menjadi string. Nah, itu sifatnya seperti itu gitu. Jadi dari string dirubah ke integer, dihitung dulu, habis dihitung baru udah dapat hasilnya, ditampilkan lagi menjadi string. Gitu ya. Ini saya copy aja biar cepet. Oke, di sini ini adalah proses merubah string menjadi integer, gitu ya. Nah, kemudian variabel hasil tadi ya. Hasil di sini tadi teksnya kosong nih. Ini udah ada, cuman nggak ada. Saya tadi setting teksnya itu di sini hasil. Nah, ini kosong teksnya ya. Ini emang nggak ada teksnya gitu. Atau kita biar kelihatan kasih strip lah. Strip. Nah, di sini adalah proses modifikasi layout tapi di Java, di source code Java. Untuk menampilkan teks sama seperti di NetBeans. Kalau yang masih ingat NetBeans ya, kita menggunakan fungsi .setText. Jadi hasil ini kita set atau kita tentukan teksnya. Apa isinya adalah B1 ditambah B2. Tapi jangan lupa, karena B1, B2 ini adalah integer, maka kita gunakan fungsi integer to string untuk merubah integer menjadi string agar bisa ditampilkan gitu ya. Kita ke sini. Ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil, merubah integer ke string, gitu ya. Nah, gitu. Oke, jadi ini adalah tadi fungsi untuk merubah string menjadi integer. Lalu ini untuk set text atau menampilkan hasil perhitungan ke dalam text view hasil, gitu ya. Oke, cukup. Kita coba running. Oke, ini sudah running. Kita coba masukkan 10 dan 5 misalkan gitu ya. Tambah. Nah, maka tampil hasilnya dan toas jalan gitu ya. Ini adalah contoh fungsi button tambah untuk menjumlahkan dua edit text. Nah, nanti tugasnya adalah kalian tambahkan button yang lain, tambah, kurang, kali, bagi, untuk memproses dua bilangan ini. Catatannya, karena di sini belum di setting, setting kondisionalnya, maka jangan masukkan huruf. Dia akan force close kayak gini, gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan aplikasi force close, mungkin ada beberapa parameter yang tidak terpenuhi, maka dia force close gitu. Oke,
Sampai sini dipahami ya. Besok ada yang mau tanyakan dulu, nanti besok dipraktekkan. Sekalian mengerjakan tugas gitu ya. Oke. Dipahami? Gampang ya? Stop presenting. Oke, gimana? Arya lagi? Agak blunder, Pak. Blunder. Agak blunder, Pak. Blundernya Iya, kenapa? Pak. Blunder maksudnya? Agak ya belum paham, Pak. Oh, agak Besok belum aja lah, paham. Pak. Paling, Pak, saya ikutin. Oke. Di modul itu udah ada, Arya. Step by step-nya sudah ada. Oke, Pak. Dan contoh code-nya pun sudah ada. Nanti bisa dibaca step by step-nya, lalu dicoba dipraktekkan. Gitu. Besok kalau masih penasaran gagal terus, boleh ketemu di lab ya. Cuman besok Oke, siap, Pak. saya adanya pagi, hari ini juga saya adanya pagi soalnya di rumah sedang berduka. Ada acara tahlilan gitu ya. Jadi yang kelas malam ini saya nggak bisa masuk, besok pun malam saya nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau ada yang mau diskusi untuk mengerjakan tugasnya nanti pagi sampai sore aja ya. Nanti malamnya ada asisten lab gitu. Oke. Cukup? Yang lain ada lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, pertemuan yang keempat ini hari ini saya tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tugasnya akan segera saya share. Jangan lupa mengerjakan. Dan kehadiran juga nanti akan saya open segera. Jangan lupa isi kehadiran untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.